Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Zuliana Tunisa Fatul Jannah, NIM 1952311052, Tri Andi Prasetyo, NIM 1952311055, Winda Lestari, NIM 1952311077, Fitri Wahyuningsih, NIM 1952311079, dan Vidya Aurora, NIM 1952311081. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai tabel manajemen pada aplikasi sistem keuangan syariah, serta bagaimana cara mengaktifkan fasilitas tabel parameter. Tabel manajemen adalah fasilitas yang diberikan oleh sistem untuk melakukan pengaturan atau setting pada software untuk parameter-parameter yang dibutuhkan dalam software seperti parameter pada produk, baik produk tabungan, deposito, maupun pembiayaan, dan parameter pada GL atau General Ledger atau yang sering disebut dengan nomor perkiraan akuntansi, serta parameter lainnya. Cara mengaktifkan fasilitas tabel parameter adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu manajemen pada menu utama hingga muncul tabel produk dan parameter. Langkah yang kedua yaitu pilih salah satu tabel parameter produk yang akan kita ubah. Langkah yang ketiga yaitu ubah parameter GL atau General Ledger. Nah, untuk lebih rincinya, yuk simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama, klik menu manajemen pada menu utama hingga muncul tabel produk dan parameter seperti gambar berikut. Selanjutnya, pilih salah satu produk parameter yang akan kita ubah. Parameter yang pertama yaitu ada tabel produk simpanan. Nah, tabel produk simpanan tabungan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk tabungan. Cara mengaktifkannya adalah dengan mengeklik tabel produk simpanan tabungan pada menu tabel produk dan parameter hingga muncul gambar seperti berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut, maka Anda akan langsung dapat melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Parameter selanjutnya yakni tabel produk simpanan deposito. Tabel produk simpanan deposito berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk deposito. Cara mengaktifkannya yakni dengan mengeklik tabel produk simpanan tabungan pada menu tabel produk dan parameter hingga muncul seperti gambar berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut ini, maka Anda akan langsung dapat melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Parameter selanjutnya adalah tabel produk pembiayaan. Tabel produk simpanan tabungan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan produk tabungan. Nah, cara mengaktifkannya dengan mengeklik tabel produk simpanan tabungan pada menu tabel produk dan parameter hingga muncul gambar seperti berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut, maka Anda dapat langsung melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Selain mengedit parameter produk, di sini kita juga bisa mengedit parameter General Ledger atau sering disebut dengan nomor perkiraan akuntansi. Yang pertama yakni tabel perkiraan yang terdapat pada menu Accounting. Tabel perkiraan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan General Ledger atau nomor perkiraan. Cara mengaktifkannya yakni dengan mengeklik tabel perkiraan pada menu Accounting hingga muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut ini, maka Anda dapat langsung melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu-menu yang ada. Selanjutnya yakni tabel marketing.
Tabel Account Officer berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan petugas yang menjabat sebagai Account Officer. Cara mengaktifkannya adalah dengan mengeklik tabel Account Officer pada menu tabel produk dan parameter, hingga muncul tampilan seperti berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut ini, maka Anda dapat langsung melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Selanjutnya, ada tabel koneksi neraca. Tabel penampungan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan general ledger penampungan. Cara mengaktifkannya adalah dengan mengeklik tabel penampungan pada menu tabel produk dan parameter hingga muncul tampilan seperti berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut ini, maka Anda dapat melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Selanjutnya, yakni tabel wilayah pasar. Tabel wilayah pasar berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan wilayah pemasaran lembaga yang bersangkutan. Nah, cara mengaktifkannya adalah dengan mengeklik tabel wilayah pasar pada menu tabel produk dan parameter hingga muncul tampilan seperti berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut ini, maka Anda dapat langsung melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Selanjutnya, yakni ada tabel komponen pembagi perhitungan Basil. Tabel komponen pembagi atau aktiva produktif atau Basil simpanan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan komponen pembagi dalam perhitungan Basil simpanan. Nah, cara mengaktifkannya adalah dengan mengeklik tabel komponen pembagi atau aktiva produktif atau Basil simpanan pada menu tabel produk dan parameter hingga muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut ini, maka Anda akan langsung dapat melakukan penambahan, perubahan, ataupun penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Selanjutnya, ada tabel komponen pendapatan atau Basil simpanan. Tabel komponen pendapatan atau Basil simpanan berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau membentuk parameter-parameter yang berhubungan dengan komponen pendapatan yang akan dibagikan sebagai Basil simpanan. Cara mengaktifkannya adalah dengan mengeklik tabel komponen pendapatan atau Basil simpanan pada menu tabel produk dan parameter hingga muncul tampilan seperti berikut ini. Setelah muncul tampilan seperti berikut ini, maka Anda dapat langsung melakukan penambahan atau perubahan dan juga penghapusan parameter yang Anda inginkan dengan menggunakan menu yang ada. Dan yang terakhir yakni ada modul otorisasi. Otorisasi adalah fasilitas yang diberikan untuk melakukan validasi atau membuka dan menutup proteksi terhadap data, maupun proses tertentu, sehingga fungsi kontrol dapat berjalan, karena data tidak dapat dirubah atau dihapus, atau proses tidak dapat berjalan apabila tidak dilakukan otorisasi pada data yang akan dirubah atau dihapus, atau otorisasi pada proses yang akan dilakukan. Fasilitas otorisasi terdapat pada menu utama untuk memudahkan dalam penggunaannya. Nah, cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, klik manajemen pada menu utama. Langkah kedua yakni klik menu otorisasi. Selanjutnya, kita akan melakukan otorisasi proses atau proses validasi untuk menggunakan beberapa fasilitas proses yang ada di dalam sistem. Karena beberapa proses tersebut tidak akan dapat digunakan apabila tidak diotorisasi. Hal tersebut berfungsi sebagai alat kontrol agar tidak sembarangan user dapat menggunakan beberapa fasilitas tersebut. Untuk menggunakan otorisasi, Anda klik otorisasi, proses pada menu otorisasi. Maka sistem akan menampilkan daftar proses yang memerlukan otorisasi, seperti gambar berikut ini.
Beberapa proses yang memerlukan otorisasi yakni yang pertama, otorisasi proses transfer Basil tabungan ke rekening adalah proses validasi untuk mendapatkan hak akses untuk melakukan proses transfer Basil tabungan ke dalam rekening. Nah, proses transfer Basil tabungan ke rekening tidak dapat dilakukan apabila belum diotorisasi dan hanya dapat dilakukan oleh user yang mempunyai hak akses otorisasi proses transfer Basil tabungan ke rekening. Cara melakukan otorisasi transfer Basil tabungan ke rekening adalah dengan mengeklik transfer Basil tabungan ke rekening pada menu otorisasi, kemudian klik Authorize. Yang kedua yakni otorisasi proses transfer Basil deposito ke rekening adalah proses validasi untuk mendapatkan hak akses untuk melakukan proses transfer Basil deposito ke rekening. Nah, proses transfer Basil deposito ke rekening tidak dapat dilakukan apabila belum diotorisasi dan hanya dapat dilakukan oleh user yang mempunyai hak akses otorisasi proses transfer Basil deposito ke rekening. Cara melakukan otorisasi transfer Basil deposito ke rekening adalah dengan cara mengeklik proses transfer Basil deposito ke rekening pada menu otorisasi, kemudian klik Authorize. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan via WA Group ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.